Danang tiba-tiba dikejutkan oleh suara Mbok Warti yang memanggilnya. Danang yang waktu itu sedang jaga di pos ronda didatangi oleh Mbok Warti, bibi istrinya yang tinggal serumah. "Nang, buruan pulang Gi. Marni mau melahirkan." Nang jelas Mbok Warti. Danang pun terkejut dan langsung menuju ke rumahnya. Pak Heru dan Mijan yang ikut ronda bersama Danang pun turut serta karena merasa bantuan mereka dibutuhkan. Sesampainya di rumah Danang, sudah ada beberapa orang tetangga yang sedang menunggui Marni yang sedang kesakitan. Di antaranya adalah Mbah Lasmi, seorang dukun pijat yang dianggap sepuh di desanya. "Danang, istrimu sudah saatnya melahirkan malam ini." Tapi tadi Pak Asnan yang menghubungi bidan di desa tetangga dapat kabar kalau Bu Bidan sedang keluar kota. "Nah, saat ini juga kamu jemput Makusni saja ya, Nah. Dia kan dukun bayi dan satu-satunya yang bisa dimintai tolong malam ini," ujar Mbah Lasmi. "Makusni? Ada yang rumahnya di ujung desa itu, ya Mbah?" tanya Danang. "Iya, kamu buruan jemput Giana, kasihan Marni, sudah kesakitan." "Baik Mbahku jemput." Sekarang Makusni potong Danang. Nang, sebentar tak peseni dulu. Ingat ya Nang, sebelum sampai ke rumah Makusni kamu jangan berhenti atau nanya jalan. Dan kalau menemui orang di jalan gak usah disapa. Pokoknya kamu langsung aja ke rumah Makusni. Ingat ya, dan kamu harus menjemput Makusni di rumahnya, pesan Mbah Lasmi. Setelah itu Danang pun segera menuju ke rumah Makusni dengan mengendarai sepeda angin. Rumah Makusni ini terletak hampir di ujung desa, tapi harus melewati beberapa sawah, satu pemakaman, sebuah jembatan, dan sungai yang memecah desa. Danang mengayuh sepedanya dengan mantap hingga ketika dirinya melintasi pemakaman desa, hujan turun dengan tiba-tiba dan memaksa Danang berhenti sejenak untuk mengambil daun pisang di pinggir pemakaman. Dengan satu tangan memegangi daun pisang sebagai payung, Danang kembali mengayuh sepedanya dan melintasi jembatan angin yang sedikit kencang dan hawa dinginnya sedikit membuat Danang goyah hingga dia terpaksa harus menuntun sepedanya melintasi jembatan desa. Di ujung jembatan sembari menuntun sepedanya, Danang melihat sebuah sosok yang tampaknya memakai jas hujan warna hitam dan berjalan dengan membawa bungkusan. Entah apa yang saat itu ada di pikiran Danang sehingga dirinya melupakan nasihat Mbah Lasmi. Danang mendekati sosok tersebut dan menyapanya. "Selamat malam, apakah saya sudah dekat dengan rumah Makusni?" tanya Danang. "Saya ini Makusni Nak, ada apa ya?" "Saya mau ke pasar ini," jawab sosok itu. "Oh ya ampun, ternyata ibu ini Makusni. Saya Danang, tetangganya Mbah Lasmi. Saya mau menjemput Makusni karena istri saya akan melahirkan. Tolong saya Mak," pinta Danang. "Ya sudah, kita ke rumahmu saja dulu. Saya ke pasarnya besok saja," jawabnya. Danang pun segera membonceng Makusni ini menuju rumahnya. Hujan turun semakin lebat dan angin mengikuti dengan kencang sehingga hawa dinginnya semakin mencekam pada malam itu. Sepanjang perjalanan Danang terus mencium bau wangi dan terkadang bau anjir, tapi dia menghiraukan saja karena yang ada di dalam benaknya adalah keselamatan Marni, istrinya. Sesampainya di rumah, terlihat beberapa orang termasuk Pak Heru dan Mijan sedang tertidur di teras rumah Danang. Danang langsung membawa Makusni menuju kamar tempat istrinya sedang mengerang kesakitan. Mbah Lasmi yang namanya dipanggil oleh Danang terdengar suaranya dari arah dapur. Katanya sedang menyiapkan air hangat dan handuk kering. Makusni menyuruh Danang untuk menunggu di luar kamar. Mbah Lasmi keluar dari arah dapur. "Mana Makusni Nang?" tanya Mbah Lasmi. "Dia sedang di kamar beserta Marni Mbah. Saya disuruh menunggu di luar saja," jawab Danang. Danang menuju teras rumahnya untuk melihat orang yang sedang tertidur di sana dan Mbah Lasmi kembali lagi ke dapur. Beberapa menit berlalu, hujan pun sudah turun dan angin tidak berhembus kencang lagi. Danang dan orang-orang yang tadinya tertidur mendadak dikejutkan oleh suara terikan Marni dari arah kamar. Mereka bergegas menuju ke sana. Pintu kamar yang nampaknya terkunci didobrak dan pemandangan mengerikan terpajang tepat di wajah Danang dan orang-orang yang berdiri di dekatnya. Marni tergeletak tak sadarkan diri dengan bersimbah darah. Danang yang terkejut pun penasaran dan memanggil Makusni.
Mana Makusni? Dia seharusnya berada di sini kan? Makusni, di mana kau? Dan seiring dengan itu, terdengarlah suara tawa menggema yang mengerikan dan membuat merinding. Hihihihihihi, hihihihihihi. Pak Heru dan Mijan yang juga mendengarnya langsung berlari menuju luar rumah karena penasaran. Sebuah sosok putih samar mereka lihat melesat meloncat dari pohon ke pohon dan perlahan menghilang. Mbah Lasmi yang ikut terkejut menghampiri Danang. Danang, tadi siapa yang kamu jemput, nak? Kamu menjemputnya di mana? Tanya Mbah Lasmi dengan roman muka takut. Mbah Lasmi yang ikut terkejut menghampiri Danang. Danang, tadi siapa yang kamu jemput, nak? Kamu menjemputnya di mana? Tanya Mbah Lasmi dengan roman muka takut. Yang saya jemput tadi mengaku bernama Makusni, Mbah. Saya kebetulan berpapasan dengannya di ujung jembatan. Ya sudah, langsung saya bawa ke sini, jawab Danang sambil merinding menahan tangis. Marni selamat walau harus kehilangan bayinya. Mbah Lasmi pun menjelaskan kepada orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu perihal kejadian mengerikan pada malam itu. Yang dibawa Danang itu bukanlah Makusni, tapi kuntilanak. Danang lalai dengan tidak menjalankan apa yang telah kupesankan pada dirinya sebelum menjemput Makusni. Bayi mereka sudah diambil korban oleh kuntilanak itu, cerita Mbah Lasmi dengan nada lemas. Tamat.